Pilot adalah profesi yang selalu kukagumi. Berkat mereka, miliaran penumpang bisa tiba ke destinasinya dengan selamat. Tapi aku baru tahu, pilot bukanlah orang yang punya kendali utama di pesawat. Di balik setiap penerbangan, ada satu tim besar. Setiap harinya, sebanyak 200.000 pesawat lepas landas dan mendarat di bandara. Semoga saja begitu. Bayangkan berapa orang yang diperlukan agar proses tersebut berjalan lancar, sebanyak itu setiap hari. Insinyur yang mendesain pesawat, produsen yang membuat dan menguji coba, serta situs penjual tiket, awak kabin, pilot. Jelaskan bukan cuma satu orang yang bekerja di sini. Mereka yang mungkin luput dari perhatian. Bagaimana dengan mereka yang membantu pilot dari darat dan merencanakan setiap tahap penerbangan? Mereka memonitor cuaca, mengecek daftar periksa penerbangan, memberitahu pilot tentang potensi bahaya di sepanjang rute penerbangan, merencanakan rute alternatif jika perlu. Ini baru sebagian dari tugas mereka. Jadi, siapa superhero ini, sang ksatria yang gagah berani? Mereka disebut pengatur penerbangan atau petugas operasional penerbangan. Tanpa mereka, penerbangan tidak akan mungkin dilakukan. Siapakah pengatur penerbangan? Kebanyakan pensiunan pilot, tapi selain pilot pun harus menjalani pelatihan yang sama dengan calon pilot. Mereka ikut ujian tertulis yang sama dan sebagainya. Meteorologi menjadi salah satu mata pelajaran di kurikulumnya. Meski dunia aviasi saat ini sangat maju, cuaca tetap memegang peranan penting. Jadi, penanggung jawab rute pesawat harus bisa membaca radar cuaca. Dan yang terpenting, pengatur penerbangan harus punya kriteria, sangat fokus dan penuh perhatian pada setiap detail. Keamanan penumpang harus tetap diutamakan. Seberapa besar timnya? Tergantung pada banyaknya anggota serta jumlah penerbangannya. Dari beberapa orang sampai puluhan bahkan ratusan petugas pengatur penerbangan. Kenapa banyak sekali? Seperti yang kita ketahui, pesawat terbang 24 jam per hari tanpa libur, bahkan pada hari libur nasional. Karena itu, harus selalu ada penanggung jawabnya di operasional sistem atau pusat komando bandara. Apa saja tugas harian mereka? Pengatur penerbangan biasanya bekerja dalam shift selama 8 jam. Biasanya mereka mulai mengatur penerbangan 3 jam sebelum keberangkatan. Mungkin saat si pilot masih minum kopi sebelum terbang. Mereka memastikan kondisi cuaca seperti prediksi angin, badai petir, dan turbulensi. Ditambah lagi kondisi bandara, pembatasan penerbangan, dan membuat rute optimal tergantung pada jenis pesawat dan muatannya. Jika ada yang salah, si pengatur bersama pilot berhak mengalihkan, menunda, bahkan membatalkan penerbangan. Tapi kalau semuanya lancar, kru mulai bersiap-siap untuk terbang. Saat penumpang dan bagasi dinaikkan, pesawat akan semakin berat. Jadi bobot pesawat ditimbang lagi dan rencana awal diubah. Setelah rencana baru siap, mereka memberitahu kru, kalau kamu pernah melihat gulungan kertas yang dicetak di pintu sebelum penerbangan, kemungkinan itu adalah flight release atau versi cetak semua data penting yang disiapkan oleh pengatur penerbangan. Rencana penerbangan pada umumnya. Pengatur penerbangan berada di darat dan mengamati setiap penerbangan lewat radar yang kuat. Wah, apa itu? Sepertinya ada turbulensi di depan Boeing 737. Si pengatur penerbangan memperhitungkan rute kembali dan memberitahu pilot dia harus menanjak untuk menghindari cuaca buruk. Si pengatur baru saja memberitahu pilot tentang adanya badai petir. Kemungkinan pesawat harus memutarinya. Ya, kadang mereka harus mengantisipasi perubahan cuaca mendadak dan mengubah rute, kecepatan, dan ketinggian saat itu juga. Bagus kalau semuanya berjalan lancar, tapi saat situasi darurat, pengatur penerbangan jadi manajer penanggulangan krisis, calls and audible. Ini adalah istilah dalam sepak bola Amerika yang berarti ganti rencana dan langsung mengatasi masalah yang dihadapi kru, mulai dari penumpang sakit hingga masalah mesin. Untungnya, semua itu tidak terjadi kali ini. Tantangannya. Sepertinya banyak sekali yang harus dilakukan, tapi coba perhatikan ini. Si penanggung jawab tidak hanya fokus pada satu penerbangan. Pengatur ahli dapat mengawasi 24 penerbangan sekaligus. Tentu saja tergantung pada pengalaman mereka. Biasanya, kepala pengatur mengawasi pekerjaan timnya dan memastikan rencana mereka berjalan lancar. Tanggung jawabnya berat sekali.
Kalau terjadi sesuatu, pilot yang bertugas dan pengatur penerbangan akan dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Pengatur penerbangan versus pemandu lalu lintas udara. Banyak orang yang menyangka pekerjaan pengatur penerbangan dan pemandu lalu lintas udara sama. Kedua posisi ini sangat berbeda. Singkatnya, pengatur penerbangan membuat rencana, dan pemandu lalu lintas udara membantu rencana ini berjalan lancar. Pemandu berada di menara pengawas bandara, dan mereka mengarahkan lalu lintas udara, mirip seperti tugas polisi di persimpangan jalan yang lampu lalu lintasnya mati. Mereka memberitahu pilot kapan waktunya mendarat, bergerak perlahan, dan lepas landas. Pekerjaan ini memerlukan konsentrasi penuh, matematika tingkat dewa, dan keahlian dalam pengambilan keputusan. Kira-kira kamu bisa jadi pengatur penerbangan atau pemandu lalu lintas udara yang baik? Beritahu di kolom komentar ya. Kalau keduanya bukan pekerjaan yang cocok untukmu, inilah beberapa pekerjaan di bandara yang mungkin belum kamu ketahui. Mungkin kamu akan suka yang terakhir. Teknisi avionik. Setiap pesawat terbang punya sistem elektronik yang vital. Ada yang harus memastikan sistem ini berfungsi dengan baik. Kalau ada kerusakan, teknisi avionik akan memperbaiki, mengganti, dan melakukan kalibrasi peralatan yang baru dipasang. Pekerjaan ini memerlukan keahlian pemecahan masalah dan tentu saja pengetahuan khusus. Bahkan mekanik yang berpengalaman harus ikut kursus selama 18 bulan untuk mendapatkan pekerjaan ini. Pengatur bagasi. Posisi ini terkesan hanya berurusan dengan angkat-angkat koper berat. Tapi pengatur bagasi juga harus teliti, bukan hanya kuat. Mereka harus tahan stres dan kuat menghadapi cuaca. Semua koper dan tas harus naik ke pesawat saat hujan ataupun cerah. Dan harus dilakukan dengan cepat, kalau tidak banyak penumpang yang akan kecewa. Pengisi bahan bakar pesawat. Seperti pengatur bagasi, pengisi bahan bakar pesawat juga bekerja di segala cuaca dan fisiknya harus kuat serta gesit. Mereka juga tahu mekanisme yang digunakan dalam proses pengisian bahan bakar. Itu adalah bagian penting dari pelatihan mereka. Petugas keamanan bandara. Posisi ini mencakup banyak jenis pekerjaan. Yang terlintas di benakmu mungkin mengoperasikan pemindai tubuh dan bagasi. Hanya orang bertubuh sehat dan berpenglihatan tajam yang bisa menjalani pekerjaan ini. Dan ya, mereka perlu ekstra sabar menghadapi ribuan orang setiap harinya. Manajer bandara. Bandara dapat dianalogikan sebagai kota kecil yang ramai. Ada yang harus mengaturnya. Rencana anggaran? Ya. Tanda tangan kontrak dengan vendor? Sudah. Tangani keluhan? Ya, itu juga. Sayangnya. Mengurus penundaan penerbangan karena cuaca juga termasuk tugas manajer bandara. Agen kantor maskapai. Memastikan maskapai berjalan lancar di bandara. Mereka mendukung penerbangan dan kru darat, serta mengoordinasikan layanan darat dan udara. Mereka juga menjadi mediator di antara semua pihak ini. Agen tiket maskapai. Agen ini ada di konter tiket dan bagasi. Merekalah yang pertama kali tersenyum dan menyambutmu di bandara. Mereka menawarkan kursi di dekat lorong atau jendela dan memasukkan kopermu. Mereka juga bertugas mengumpulkan informasi di atas pesawat dan menginformasikannya ke penumpang. Pengatur jadwal kru. Agar pesawat lepas landas dan mendarat tepat waktu, harus ada tim yang menunggu di darat. Dan tentu saja semua pesawat perlu kru. Pengatur jadwal menyiapkan jadwal yang harus diikuti. Kalau terjadi penundaan, mereka menyesuaikan jadwal ini, sehingga ada banyak staf yang membantu penerbangan baru. Birdman. Secara resmi, kamu akan bekerja di divisi kontrol burung di bandara. Tapi tugasnya sama, kamu harus menghalau burung atau binatang lainnya agar menjauh dari wilayah udara dan darat pada bandara. Ini juga penting loh, hingga 95% kecelakaan terjadi di dekat bandara. Menabrak burung tidak bisa dianggap remeh dalam dunia aviasi dan bisa sangat berbahaya. Ingat keajaiban di Sungai Hudson? Penyebabnya karena bertabrakan dengan burung. Kamu tidak perlu berdiri di bandara, mengusir burung sambil berteriak-teriak dan mengibaskan tanganmu. Mereka punya sistem, infrastruktur, dan peralatan canggih yang akan membantu. Tugas utama mereka mencegah burung masuk ke area bandara. Di beberapa bandara di Amerika Serikat, ada anjing jenis Border Collie yang khusus dilatih untuk menghalau burung yang menghalangi pesawat. Wah, sahabat semua makhluk. Kecuali burung. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu.
Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.